Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer, P3K dan aparatur sipil negara. Rekan-rekan sekalian, video kali ini kita akan membahas terkait dengan informasi yang ditayangkan oleh media kilat.com, di mana menyatakan bahwa DPR RI saat ini sedang menggodok rancangan undang-undang SN. Berikut update informasi terakhir dan kabar terkait dengan rancangan undang-undang RUU perubahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, di mana di RUU ini salah satu pasal yang sangat krusial yakni pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes. Informasi selengkapnya silakan disimak dan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, bagi pegawai honorer tentu untuk menjadi aparatur sipil negara adalah hal yang diimpikan, terlebih mengingat perjuangan yang selama ini sudah ditunaikan oleh para tenaga honorer. Baru-baru ini terdapat kabar yang baik mengenai tenaga honorer yang dapat diangkat menjadi P3K maupun PNS. Salah satu anggota DPR RI, Rifki Nisami Karsayuda, baru saja mengumumkan terkait dengan perkembangan terakhir rancangan undang-undang ASN yang saat ini telah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Diketahui bersama bahwa di rancangan undang-undang perubahan undang-undang aparatur sipil negara ini, tepatnya di pasal 131 AA, disebutkan bahwa pemerintah diwajibkan untuk mengangkat tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil tanpa melalui tes. Rekan-rekan sekalian, anggota DPR ini menyebutkan bahwa panitia kerja rancangan undang-undang aparatur sipil negara saat ini sudah dibentuk dan sedang bekerja di Komisi 2 DPR RI. Jadi untuk rancangan undang-undang ini ternyata sudah ditetapkan panitia kerjanya dan telah bekerja di Komisi 2 DPR RI. Ia juga menyebutkan sejumlah hal penting yang sempat dibahas DPR dan pemerintah terkait ini. Ada beberapa poin penting yang saat ini sedang dibahas oleh DPR dan pemerintah dalam rangka penyempurnaan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang akan segera dibahas dan segera disahkan. Jadi kabar baik ini, anggota DPR ini menyebutkan bahwa rancangan Undang-Undang ASN ini akan segera dibahas. Tentu dengan selesai pembahasan maka akan tetap selanjutnya akan disahkan dan dilaksanakan. Rekan-rekan sekalian, DPR melalui fraksi-fraksi yang ada telah mengusulkan bahwa para tenaga honorer ini dapat ditingkatkan statusnya. Dalam hal ini, Rifki Nizami menyebutkan agar tenaga honorer ini bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Namun jika tidak memungkinkan menjadi ASN, honorer pun dapat diangkat menjadi P3K. Rekan-rekan sekalian, menurutnya P3K selama ini menjadi suatu hal yang problematik. Itu lantaran oleh karena P3K hanya dikenal dengan waktunya atau kontrak kerjanya minimal 1 tahun dan kemudian bisa terus diperbarui. P3K penuh waktu yakni pegawai yang usianya sudah tidak memungkinkan untuk menjadi PNS tetapi seluruh haknya disamakan dengan pegawai negeri sipil. Di antaranya memiliki gaji, tunjangan, jaminan karir, serta dapat menduduki jabatan-jabatan struktural. Nah, ini menarik yang disebutkan oleh anggota DPR ini, ternyata P3K itu dibagi menjadi dua, yakni P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. P3 penuh waktu sendiri yakni pegawai yang usianya sudah tidak memungkinkan untuk menjadi PNS, tetapi seluruh haknya akan disamakan dengan hak pegawai negeri sipil. Di antaranya bisa menduduki jabatan struktural, menerima gaji, tunjangan, serta jaminan karir. Anggota DPR ini juga mengusulkan uang pensiun untuk P3K seperti halnya PNS. Kemudian Rifki Nisami memohon kepada masyarakat agar rencana ini nantinya dapat berjalan dengan lancar. Nah, rekan-rekan sekalian, ternyata ini ada dua hal yang menarik terkait dengan apa yang disampaikan oleh anggota Komisi 2 DPR RI ini. Yang pertama adalah progres pembahasan rancangan Undang-Undang ASN. Kemudian yang kedua menyebutkan bahwa P3K juga akan diusulkan untuk mendapatkan uang pensiun seperti halnya pegawai negeri sipil. Kita tunggu saja bagaimana kelanjutan dan perkembangan selanjutnya.
akan terus kami update di channel ini. Olehnya itu silakan disimak terus channel ini dan subscribe agar rekan-rekan terus menerima informasi terbaru seputar rancangan undang-undang aparatur sipil negara ini. Terima kasih rekan-rekan telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.